Diberkati sampai hanya atas tuntunannya. Terima kasih Tuhan, mengampuni segala dosa dan kesalahan dan penolong kami yang setia. Kami datang dan berdoa kepada Bapa di surga. Haleluya, amin. Baik Bapak Ibu, sebelum kita mulai dengan kegiatan kita, ada beberapa informasi. Yang pertama, Bapak Ibu 20 tim itu berapa? 20 tim kali 3 orang ya? 60 orang? Ya, 60 orang ini adalah orang-orang yang terbaik ya dari 1403 guru SMP di Kota Kupang. Ya, kita beri aplaus untuk itu ya. Jadi 60 orang dari 1403 guru ASN, baik PNS maupun P3K maupun guru honor di Kota Kupang, jenjang SMP MTS negeri maupun swasta. Nanti dari 20 tim ini kita akan hari ini menghasilkan 6 tim terbaik untuk besok melanjutkan ke final. Kenapa 6? Karena memang hadiah kami hanya sampai harapan 3, ya kan? Tetapi tidak berarti bahwa yang disisakan 14 tim itu adalah orang yang tidak layak. Ini hanya soal urutan nilai saja, ya kan? Tetapi itu tidak berarti bahwa representasi utuh 100% penghitungan kita dari sekian soal yang hari ini kita lalui. Ini saya perlu tegaskan karena ada talisan berjemaah yang kami lewati dari akhir lomba. Kemarin siswa menangis, tidak lama karena sedih pendamping menangis. Tidak lama juga kepala sekolah itu karena sedih kami panitia turun. Jadi kita talisan berjemaah. Jadi jangan terulang lagi di guru ya, begitu. Jadi ini bukan soal juara yang kita cari, Bapak Ibu. Kita mau belajar bersama. Maka kami di sini sebelum kita mulai kami sampaikan, Yuri dan panitia adalah manusia yang secara kodrat punya kelebihan tapi tidak luput dari kekurangan. Maka sangat terbuka terhadap kritik, usul saran, apakah dari peserta, apakah dari pendamping. Maka wajib hukumnya pendamping ada. Diprioritaskan kepala sekolah jika tidak berhalangan, atau wakil jika kepala sekolah berhalangan. Tetapi kalau kepala sekolah hadir langsung, nuansa tersendiri bagi peserta, auranya akan berdampak tersendiri, ya toh? Nah itu yang kita harapkan kepala sekolah kalau bisa, ya toh? Tapi kalau memang tidak bisa ya guru pendamping, guru senior atau wakil kepala sekolah tidak masalah. Maka Bapak Ibu tolong nanti ada soal yang mungkin menurut pendamping atau menurut peserta, ya toh? Perlu kita diskusikan, kita terbuka. Karena tujuan utama ini adalah kita saling berbagi. Bapak Ibu nanti dari soal pertama sampai selesai sampai Bapak Ibu akan paham apa itu kurikulum merdeka dari soal-soal yang kita desain. Karena mewakili mulai dari episode merdeka belajar, mulai dari asesmen, mulai dari model pembelajaran inovatif, mulai dari ATP, CP, apa segala macam. Itu semua akan tercover dan Bapak Ibu akan mengikuti dan memperoleh penghitungan baru. Sehingga soal juara, soal kedua, tapi penghitungan baru adalah nomor 1 di dalam lomba. Maka kebenaran yang kita cari di dalam ruangan ini adalah kebenaran yang nanti disepakati dan diterima oleh semua. Sekalipun kebenaran yang namanya kebenaran hasil kerja manusia sifatnya relatif, ya toh, tetapi kita akan menerima semua masukan. Mari kita dikritik oleh teman, kita terbuka. Oh oke, jawabannya harus begini. Mari kita cakap sama-sama. Terakhir siapa yang benar? Oh kemarin saya bilang, oh ini episode sekian, bilang oh begini-begini. Sudah, masing-masing pegang bukan dibuka. Saya dari sini, siapa yang benar? Kita hentikan tahan 5 menit, ternyata saya yang benar. Ya, karena saya memang tidak tidur, susu saya cross check udah jawaban juga. Tapi namanya manusia pasti ada kelalaian. Maka saya terbuka di berikan masukan. Sertifikat memang tuh. Putaran 6 Regu. P4C. Putaran 4 Regu C. SMP Negeri 7 silakan Ibu Pak. Oh ya, tadi itu
tim B SMP 3 ya. Dari undi ke tim B. Ya. Oke, silakan. P5B. Putaran 5 Regu B sekitar jam 4 sore. Ya, saya kasih estimasi waktu. Bisa ada keluar putar bola, lihat kolam renang di situ, keluar lihat foto lagi jangan di sini. Dulu kami di kampung kalau bunyi hartop itu di atas pohon itu berbuah manusia. Masih SD itu pada siwa kita kan waktu itu ketika pakai CD itu pakai celana, pokoknya lihat di situ semuanya seperti buah salad itu. SMP negeri 3 ya 5 SMP 3 5 putaran 4 Regu B jam 2. Berikut SMP Dian Harapan. Pak Ibu siap-siap SMP Negeri 2 Ibu Kepala. Putaran 4 Regu A. Oke, berikut SMP Negeri 2. Siap-siap Santo Yosef. Putaran 6 Regu A. Ya, putaran terakhir ya. Berikut SMP Santo Yosef. Mana? Romo masih sibuk ya? Ini Romi. P1B. Iya, sudah ada pasangan ya. Putaran 1 Regu B dari 19 tim A. Sekarang SMP Negeri 1. Mari Pak, Pak Kepala masih urusan gereja. P3C. Putaran 3 Regu C. Oke, berikut SMP Negeri 19 tim B. Silakan. Kami dari perbatasan kampung, tapi kami buat di P3A. iya beda. Putaran 3 Regu A. Tidak bunuh kawan. SMP Timas Gloria. Mari. Siap-siap SMP 10 supaya dapat P1 kok atau dan depan sini. jam P1 P1C. Iya, sudah ingat. Putaran 1 Regu C. Berarti SMP 19. SMP mana tadi? Ya, satu SMP dengan Tunas Gloria. SMP Negeri 10 sekarang. Siap-siap SMP 5. Bapak lihat area. Wih, tidak masih Pak. P3B. Putaran 3 Regu B. Silakan dulu. SMP Negeri 5, Bapak Wiratari, silakan. Siapa tahu guru yang membawa berkat Pak. Siswa kemarin lagi. P6C. Putaran 6 Regu C. Ya. Yang berikut SMP Negeri 17. 17 Bapak. Pak Yukun. Oh, apa itu? Siap-siap SMP Negeri apa? B P2B. Putaran 2 Regu B. Silakan SMP 4. Siap-siap SMP 8. SMP 8. Salah satu dari peserta tidak apa-apa. Ibu masih bisa. P6B. Ya. P6B. Putaran 6 Regu B. SMP
SMP 8, silakan. Siap-siap SMP Giovanni, Pak Agung. P2C. Oh, ada Peram, silakan. 2C. Putaran 2 dikunci tadi sudah. SMP Giovanni. P5A. Putaran 5 Rigo A. Berikut Citra Bangsa. Marbanius. Dan Kue Mati Sore. Bisa sakit. P5D. Putaran 5 Rigo D. Silakan. Terakhir. Kue Mati Sore. P5C. Putaran 5 Rigo C. Sebagai informasi Bapak Ibu, karena timnya itu ada 20, maka nanti putaran 1, 2, 3, 4 itu 33 ribu, 5, 6 itu ya 4 ribu. Setiap putaran kita akan ambilkan sistem gugur seperti jelaskan. Kita akan ambil juara 1 sampai putaran 6. Berarti yang keluar sebagai juara dalam sini ada 6 tim. 6 tim ini langsung satu putaran besok final, lalu sistem peringkingan menurut nilai tertinggi itu. Begitu. Rigo A dari SMP Negeri 19 tim A, Rigo B dari SMP Katolik Santo Yosef tim B, Rigo B, dan Rigo C dari SMP Tunas Gloria. Para penonton kami mohon nanti tenang ya. Tes. Baik, terima kasih. Selamat siang dan selamat Pasca untuk kita yang merayakan. Bicara Netri Meruk dan pendamping sebelah kanan saya Ibu Iga Dosi dan sebelah kiri saya Ibu Orpa Tare. Terima kasih. Silakan jadiannya. Kita sudah sampaikan harus wajib jalian. Kalau tidak bergumul tahan, kita lanjut untuk jaliannya. Oke. Selanjutnya Rigo B, silakan. Silakan Pastor. Waktu dan kesempatan. Selamat pagi untuk kita semua. Selamat pesta Paskah buat umat Kristiani. Kami dari SMP Katolik Santo Yosef tim A menduduki Regu B. Di sini ada juru bicara yaitu yang memang perkenalan juga. Ya, supaya sini. Jadi cara perkenalan bertemu di tempat ini. Selamat merayakan pesta Paskah untuk yang merayakan. Kami Regu B dari tim A SMP Katolik Santo Yosef Naikoten Kupang, dengan saya sebagai juru bicara Yohanes Aloysius Boro Tuban Muda, dan pendamping di sebelah kanan saya Stefanus Olan dan di sebelah kiri saya Lucia Tukan. Oke, dengarkan jayat kami. Spek Sanyo, cinta, iman, ilmu. mantap. Cinta, iman, ilmu. Ilmu, amal ilmiah dan amal ilmiah begitu ya. Silakan Rigo C. Shalom, selamat pagi untuk kita semua. Perkenalkan, kami merupakan perwakilan dari SMPK Kristen Tunas Gloria. Dengan saya sendiri sebagai juru bicara, nama saya Junri, pendamping di kanan saya Michelle dan pendamping di kiri saya Miss Alin. Pendamping kiri dia yang sebut nama. Jangan diborong. Oh iya. Oke, pendamping kanan saya Yeli Uling. pendamping kiri saya. Marlin Lehimai. Ya, terima kasih. Ya, lihat. Tunas Gloria. Sip, semangat, inspirasi, percaya diri Tuhan. Iya, semangat, inspirasi dan percaya diri.
Oke, coba tarik napas yang jangan tegang begitu Pak Stef ya. Pokoknya biasa saja. Ini kan tidak ada hal yang luar biasa, kita hanya kebetulan dulu di depan saja. Oke, pendamping siap. Bapak Ibu penonton, kami mohon tidak ada bisikan. Kapan boleh tepuk tangan dan kapan tidak boleh tepuk tangan. Kita beri konsentrasi. Di sini ada 3 paket soal wajib dan 1 soal rebutan sesuai ketentuan. Untuk menentukan paket mana, jubir silakan. Baik Bapak Ibu, sudah menarik paket soal dan ini soal wajib. Jadi soal wajib itu setiap tim berhak memperoleh 9 soal, terdiri dari 3 soal dari kurikulum merdeka, 2 soal IPA, 2 soal bahasa Inggris, dan 2 soal matematika. Oke Bapak Ibu, kita akan mulai sesuai technical meeting. Untuk soal kurikulum merdeka maupun soal IPA, khusus biologi bukan fisika, itu waktu 30 detik itu mundur sejak juri mempersilahkan untuk menjawab. Jika tidak menjawab, maka akan diteruskan dengan cara diperebutkan oleh regu lain. Maka regu yang memperebutkan silahkan menekan bel. Kita tes bel dulu, regu A coba. Oke, kemudian regu B. Oke, regu C. Oke, kita mulai. Siap? Untuk soal wajib, jawaban melalui juru bicara. Jelas ya? Siap? Konsentrasi. Penonton tenang, dengarkan soalnya. 2 kali dibaca ya. Apa yang dimaksud dengan platform Merdeka Mengajar? Sekali lagi. Apa yang dimaksud dengan platform Merdeka Mengajar? Silakan. Platform Merdeka Belajar adalah platform yang merupakan tempat untuk kita belajar tentang kurikulum merdeka dan juga bagaimana guru bisa mendapatkan berbagi rencana pelaksanaan pembelajaran dan juga hal-hal yang berkaitan dengan pembelajaran. 100 untuk BUB. Intinya adalah keywordnya sudah muncul, apapun redaksi boleh berbeda tetapi tidak mengurangi substansi ya. Konsentrasi. Regu A soal nomor 2 masih kurikulum merdeka. Ada beberapa teknik yang dapat digunakan oleh seorang guru dalam melaksanakan asesmen pembelajaran, baik asesmen formatif maupun asesmen sumatif. Sebutkan 2 di antaranya. Sekali lagi, ada beberapa teknik yang dapat digunakan oleh seorang guru dalam melaksanakan asesmen pembelajaran, baik asesmen formatif maupun asesmen sumatif. Pertanyaannya, sebutkan 2 di antaranya. Silakan. Tes tulis, tes lisan, penugasan. 100. Saya minta 2 saja, cukup 2 sudah benar saya. Nomor terakhir, kurikulum merdeka. Program Kampus Merdeka adalah kebijakan yang dikeluarkan oleh Kemendikbudristek dengan memberikan hak kepada mahasiswa untuk mengambil mata kuliah di luar program studi selama 1 semester dan berkegiatan di luar perguruan tinggi selama 2 semester. Program Kampus Merdeka adalah episode Merdeka Belajar yang ke-. Sekali lagi, program Kampus Merdeka adalah kebijakan yang dikeluarkan oleh Kemendikbudristek dengan memberikan hak kepada mahasiswa untuk mengambil mata kuliah di luar program studi selama 1 semester dan berkegiatan di luar perguruan tinggi selama 2 semester. Program Kampus Merdeka adalah episode Merdeka Belajar yang keberapa? Silakan. 4, 5. Silakan regu yang lain. Hak Rai sudah selesai.
Semin 50 kalau salah. Pilihannya tidak 3,4. Penonton 100 untuk yang bilang 2. Nanti penonton yang benar terus nanti makan 2 kali sebentar siang ya. Oke, selanjutnya pertanyaan IPA. Bapak Ibu ada gambar, nanti kami diberi waktu untuk IPA, bahasa Inggris, matematika. Kalau ada gambar akan ditanya. Oke, Regua. Perhatikan kunci determinasi berikut. Kunci determinasi octopus vulgaris adalah, perhatikan kunci determinasi berikut. Kunci determinasi octopus vulgaris adalah titik, titik, titik. Silakan. Satu B, 3A, 4B. Ulangi. 1B, 3A, 4B. Regu B. 1B, 3A, 4A. 100 untuk regu B. Pertanyaan selanjutnya. Sebentar, saya ingatkan dulu. Untuk soal wajib, sekalipun pendamping kiri kanan yang tahu, jawab melalui juri. Sekali lagi ya. Soal selanjutnya, perhatikan gambar rangkaian berikut. Berapakah kuat arus yang terjadi? Perhatikan gambar rangkaian berikut. Berapakah kuat arus yang terjadi? Silakan. Masih ada waktu. Dilempar. Akan rewind lagi. Mau coba? Penonton? Berapa? Jawabannya 1,33. Penonton juga no. Oke, selanjutnya kembali konsentrasi, kita pindah soal bahasa Inggris. Siap-siap, Prigwa. Penonton tenang, kita kembali konsentrasi. This expression is said when someone wants to emphasize that something should or should not be done.
Ini tidak pakai. Suggestion. Oke. Expression of suggestion. Belum selesai ya. This expression is said when someone wants to emphasize that something should or should not be done. Example, I have to finish my paper now. You must see the dentist soon. You must not bring food into the class. Employees must cover their hair and mouth while in the area. You must tell us the truth. Question. What expression is meant in the explanation? Prohibition. Masih ada waktu. Suggestion. Ya, sudah 2 kali menjawab, jadi dilempar. Obligation or order. 100 untuk Anda. Mari konsentrasi. Next. The question, what is the correct expression from mom? What is the correct expression from mom? Silakan. Andi, I think your hair is already very long. You should to cut your hair. You should go to barber shop to cut your hair. Masih ada waktu. Ribuan lain, mau coba? Tunas Gloria, Santo Yosef, Ya. penonton. Ya. Jadi, ya, you must cut this. Oke. Baik, selanjutnya. Oke, penonton tidak dinilai, jadi tenang sudah. Ya, penonton tenang sudah supaya kita Yuri lanjutkan. Selanjutnya matematika. Ya, sebentar ya, ada masukan dari penonton. Ada 2 hal. Yang pertama tadi, menurut saya tadi tadi juru bicara dari grup B itu kan bukan yang berbicara, jadi menurut kami secara pribadi itu tidak bisa dianggap sah. Itu yang pertama. Untuk yang kedua tadi soal bahasa Inggris itu kan terlalu luas. Untuk should, must itu kan hampir sama. Jadi mungkin agak lebih spesifik ini apakah should atau must, karena sama-sama memberikan suggest gitu atau memberikan apa ya? Suggestion. Itu seperti itu. Jadi saya kembalikan, terima kasih. Ya, untuk yang teknis terkait yang jawaban diberikan oleh Pak Steve itu soal teknis ya, maka saya kembali memperingatkan tanpa mengganggu ya, tetapi tidak bisa fatal untuk kita mengatakan nilainya dianulir. Makanya saya kembali tegaskan wajib melalui juru bicara. Tetapi sebetulnya ini dia benar karena dia memberebutkan, bukan soal wajib dia. Kan dia merebut soal dari ya, makanya saya kembali ingatkan dia untuk ya. Jadi harusnya harus tahu juru bicara yang harus jawab apa. Karena kemarin teman bertanya hal seperti itu dan Bapak menegaskan bahwa kalau wajib juru bicara yang jawab. Jadi kalau sudah tahu TM saya rasa harus mengikuti sesuai kesepakatan aturannya. Ya, tapi itu saya sudah peringatkan tidak bisa kita anulir nilai itu kan. Kan di dalam tata tidak mengatur bahwa jika yang bukan menjawab jubir akan dikenakan sanksi kan begitu. Tetapi saya tadi kembali tegaskan sekali lagi untuk soal wajib ya harus jawabannya melalui juru bicara. Tadi saya sudah langsung ya. Itu soal teknis ya. Maka saya ingatkan. Sekarang soal substansi yang diperdebatkan
untuk bahasa Inggris. Silakan Ibu Nodi. Baik, ya. Baik, terima kasih. Jadi percakapan tadi itu masih ada hubungan dengan obligation tadi. Ya, masih ada hubungan dengan obligation. Jadi percakapan ini kan antara ibu dan anak. Dan ibunya melihat bahwa anaknya rambut sudah terlalu panjang, jadi dia menyuruh anaknya untuk harus potong. Ya, sama. Penonton tenang ya, yang kita layani adalah pendamping secara resmi ya. Ya. Oke, bagaimana pendamping? Silakan Baik. Oh, silakan. Ada pendapat silakan, ini kita diskusi sama ya. Ya, kami kurang tahu tadi kalau ternyata soalnya masih berhubungan dengan soal yang pertama obligation, karena kan kami pikir ini soalnya temanya lebih terbuka begitu. Terima kasih. Mungkin harap kebijakan dari panitia saja bagaimana baiknya. Terima kasih. Terima kasih untuk masukannya Ibu. Oke, selesai. Jadi regu A untuk soal nomor berapa? 7 ya. 7 dari bahasa Inggris diberi nilai 0 dan tidak ada tambahan regu lain karena tidak ada materi semuanya. Sekarang kita pindah matematika soal nomor 8 dan 9. Bersiap-siap untuk A soal matematika yang pertama. Persegi berukuran 10 cm kali 10 cm seperti yang tampak pada layar telah terbagi menjadi 5 persegi panjang yang luasnya sama. Panjang AB adalah titik-titik. Saya ulangi, persegi berukuran 10 cm kali 10 cm seperti yang tampak pada layar telah terbagi menjadi 5 persegi panjang yang luasnya sama. Panjang AB adalah titik-titik. Silahkan. Belum tepat, masih ada waktu. 5 belum tepat. Dilanjutkan ya, regu B 6 cm. belum tepat, minus 50 untuk regu B. Jawaban yang tepat, oh penonton 7,5 ke 10. 7,5 ke 10. A 7,5 ke 10. Panjang AB. Panjang AB. Ya, jawab ya. Belum tepat ya penonton ya. Jawabannya 5/1/3. 0 untuk penonton. Sekaligus min 50 untuk regu B ya. Oke, lanjut soal terakhir, konsentrasi regu A. Baik, regu A semangat. Soal terakhir untuk soal wajib. Apabila Hari Pendidikan Nasional pada tanggal 2 Mei adalah hari Selasa, maka hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia pada tanggal 17 Agustus di tahun yang sama adalah
hari titik-titik. Saya ulangi. Apabila Hari Pendidikan Nasional pada tanggal 2 Mei adalah hari Selasa, maka hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia pada tanggal 17 Agustus di tahun yang sama adalah hari titik-titik. Silakan. Hari Kamis 100 untuk regu A. Silakan Pak. Semangat regu A, tepuk tangan dulu. Jangan hanya soal teknis, mulai mentalnya down begitu. Oke, kita cek skor dulu sebelum pindah soal wajib untuk regu B. Ya, regu A 300, regu B 150, regu C 0, unggul sementara regu A dengan skor total 300. Jalan masih panjang. Oke, jubir regu B tarik paket sok. Ya, boleh tepuk tangan memang sebelum tapi biar teriakin di plafon agak ini dia rubuh lain. Oke, Pak Stef, jubir yang lain siap untuk rebut ya. Kurikulum Merdeka 3 nomor. Nomor 1, kini Kemendikbudristek telah meluncurkan 26 episode Merdeka Belajar sebagai wujud transformasi pendidikan sejalan dengan roh atau jiwa pendidikan yang diintrodusir oleh tokoh pendidikan nasional Ki Hajar Dewantoro. Pertanyaannya, sebutkan isi episode ketiga Merdeka Belajar. Sekali lagi, kini Kemendikbudristek telah meluncurkan 26 episode Merdeka Belajar sebagai wujud transformasi pendidikan sejalan dengan roh atau jiwa pendidikan yang diintrodusir oleh tokoh pendidikan nasional Ki Hajar Dewantoro. Pertanyaannya, sebutkan isi episode ketiga Merdeka Belajar. Silakan. Siapa saya? Silakan reguler. A, C. Tadi pasti peluang karang 2, siapa tahu benar. Kan tidak risiko kalau rego aja. Kecuali yang mau ribut itu ya, min 50 menunggu. A, C. Penonton? Ya, pengaluran dan penggunaan dana bos. Ini kepala sekolah doang yang hafal. Dana bos dari triwulan menjadi semesteran. Besarannya tidak sama seluruh Indonesia, tapi mengikuti indeks kemahalan. Makin ke Papua makin mahal per siswa per tahun. Oke, nomor 2, kembali konsentrasi jawaban pendek. Ini konsep ini. Serangkaian kegiatan yang meliputi pengumpulan data, analisis data, hingga interpretasi data dan bertujuan untuk mengetahui tingkat pemahaman dan kinerja siswa selama proses pembelajaran disebut titik-titik. Sekali lagi, serangkaian kegiatan yang meliputi pengumpulan data, analisis data, hingga interpretasi data dan bertujuan untuk mengetahui tingkat pemahaman dan kinerja siswa selama proses pembelajaran disebut titik-titik. Silakan.
sumatif. Ulangi. Asesmen sumatif. Masih ada waktu. Asesmen formatif. Ridwan lagi. Ya, Ridwan. Assessment. 100 untuk Ridwan. Ini konsep Bapak, jadi Bapak sebut asesmen formatif, nanti kalau didefinisikan beda. Sumatif juga definisi beda. Jamara ya, di aturan kita harus serahkan ke Ridwan. Nomor terakhir, kurikulum merdeka. Kurikulum merdeka memiliki 3 karakteristik. Sebutkan 3 karakteristik dimaksud. Sekali lagi, kurikulum merdeka memiliki 3 karakteristik. Sebutkan 3 karakteristik dimaksud. Silakan. Tetap fleksibel dan sederhana. Apa yang terakhir tadi sebutnya? Sederhana. Ridwan lagi. Ridwan silakan. Fokus pada materi esensial, fokus pada peserta didik, pengembangan karakter dan mempelajari soft skill dan karakter. P5 siswa. Soft skill oke. Karakter oke. Tetapi 2 unsur disebut dalam 1. Jadi berarti 1 su oke, ya kan? Tadi fleksibel sudah disebut di sini, su oke. Tinggal satunya. Tetapi Fokus pada materi esensial. ya materi esensial yang kedua. Berarti sebut 2 di Rigo A, sebut 1 di Rigo B. Maka 70 untuk Rigo A, 30 untuk Rigo B ya. Oke. Pastef sepakat? Sepakat. Oke. Pendamping sepakat? Demi keadilan berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Silakan nomor 4 Iba. Oke, Regu B siap? Pertanyaan IPA yang pertama, senyawa yang terbentuk dari ikatan antara logam dan non-logam disebut. Saya ulangi, senyawa yang terbentuk dari ikatan antara logam dan non-logam disebut. Regu A, Regu C. Penonton? Senyawa ionik. Oke, pertanyaan selanjutnya. Seorang memindahkan meja dengan usaha 6.000 joule. Jika orang tersebut mampu memindahkan meja sejauh 2,5 meter dengan daya 20 watt, berapa menit waktu yang diperlukan orang tersebut untuk memindahkan meja? Saya ulangi, seseorang memindahkan meja dengan usaha 6.000 joule. Jika orang tersebut mampu memindahkan meja sejauh 2,5 meter dengan daya 20 watt, berapa menit waktu yang diperlukan orang tersebut untuk memindahkan meja? Silakan Regu B.
...750 second. Masih ada waktu. Regu C 300 sekon. pertanyaannya dalam menit. Jadi 300 sekon itu Maksudnya waktu itu satuan internasionalnya itu sekon, jadi kami biasa jawab dan ya, saya juga tahu. Tapi pertanyaan adalah berapa menit waktu yang diperlukan orang tersebut untuk memindahkan meja? Penonton 5 menit. Jawabannya 5 menit. 300 sekon itu 5 menit. 50 untuk Iya, Rego C, min 50 ya. Sesuai ketentuan babak keributan, jawaban yang dinilai adalah jawab pertama kali diucapkan. Sedangkan perbaikan atas jawaban dinilai. Jadi tadi menyebut sekon kan, sekalipun satuan internasionalnya, tidak pertanyaannya satuannya adalah menit. Oke, selesai IPA, pindah bahasa Inggris. This text is used to provide important information to many people. The parts and characteristics of this text can be seen in the following table. Question: what is the text? Ya, sekali lagi, this text is used to provide important information to many people. The parts and characteristics of this text can be seen in the following table. Question: what is the text? Announcement. Ya, 100. Yeah, important announcement. It is informed to our customers that this boutique will be closed for 2 weeks and due to stop maintenance. We are really sorry for your inconvenience. All informed and paid orders until May 11th will be processed as usual. We will not accept more orders during the closing period. Thank you for your understanding. Looking forward to serve you again soon. Regards, General Supervisor. Question: why would this boutique be closed for 2 weeks? Due to the shop maintenance. Okay, 100. Matematika. Ya, regu B untuk soal matematika yang pertama. Perhatikan gambar yang tampak pada layar. Pertanyaannya, panjang KN adalah titik-titik. Silakan. Cm. Belum tepat, masih ada waktu. 9 cm. Ya, 100 cm. Pertanyaan kedua.
pada tes kemampuan matematika, skor total ditentukan dengan aturan sebagai berikut. Skor 4 untuk jawaban benar, skor negatif 2 untuk jawaban salah, skor negatif 1 untuk soal yang tidak dijawab. Dari 50 soal yang diberikan, Aldo hanya menjawab 48 soal dan memperoleh skor 100. Berapa banyak soal yang dijawab benar oleh Aldo? Saya ulangi, pada tes kemampuan matematika, skor total ditentukan dengan aturan sebagai berikut. Skor 4 untuk jawaban benar, skor negatif 2 untuk jawaban salah, skor negatif 1 untuk soal yang tidak dijawab. Dari 50 soal yang diberikan, Aldo hanya menjawab 48 soal dan memperoleh skor 100. Berapa banyak soal yang dijawab benar oleh Aldo? Silakan. Soal. Belum tepat, masih ada waktu. Regu B 32. Ya, regu A 33 soal. 100 untuk regu A. Soal wajib untuk regu B sudah selesai. Ya, regu A saya peringatkan ya, patokannya waktu. Jadi kalau ini jawab selesai dipersilakan baru boleh bel ya. Itu sudah, sebenarnya saya mau anulir itu nilai, tapi saya perasaan dia pakai kepala dan duduk sini. Berapa itu? 570, rego B 480, rego C minus 50 ya. Unggul sementara rego A dengan skor 570. Masih panjang jalan ya. Silakan rego C tinggal 1 boleh kami langsung ambil ya. Jawab ya. Bersiap-siap, semangat rego C. Kita beri aplaus untuk rego C dulu. Ya, kurikulum Merdeka 3 soal, rego C siap-siap nomor 1. Merdeka Belajar adalah sebuah program yang digagas oleh Kemendikbudristek sebagai upaya mewujudkan kemerdekaan dalam belajar. Esensi Merdeka Belajar adalah siswa memiliki kebebasan untuk berpikir dan berekspresi. Episode Merdeka Belajar yang pertama adalah 4 pokok kebijakan Merdeka Belajar. Pertanyaannya, sebutkan 2 di antaranya. Sekali lagi, Merdeka Belajar adalah sebuah program yang digagas oleh Kemendikbudristek sebagai upaya mewujudkan kemerdekaan dalam belajar. Esensi Merdeka Belajar adalah siswa memiliki kebebasan untuk berpikir dan berekspresi. Episode Merdeka Belajar yang pertama adalah 4 pokok kebijakan Merdeka Belajar. Pertanyaannya, sebutkan 2 di antaranya. Silakan. Oke, silakan PGWL. Coba, Mas Stef, Ridwan, penonton, 100 untuk penonton. Tolong Pak Abed tanda jawab-jawab supaya sebentar makan di daulat di VVIP ya. Jadi yang pertama USBN diganti dengan ujian sekolah. Dihapuskan UN diganti dengan asesmen nasional. Ketiga RPP disederhanakan, hanya 3 komponen dari banyak-banyak.
Dan yang keempat, PPDB dan sistem somasi. Begitu ya. Nomor 2, kembali konsentrasi Rego C. 0 untuk Rego C ya. Berdasarkan fungsinya, kata kuncinya di fungsinya ya. Asesmen dalam kurikulum Merdeka terbagi dalam 3 jenis. Sebutkan 3 jenis asesmen dimaksud. Saya ulangi, berdasarkan fungsinya, asesmen dalam kurikulum Merdeka terbagi dalam 3 jenis. Pertanyaannya, sebutkan 3 jenis dimaksud. Silakan. Tes tertulis, asesmen formatif dan asesmen sumatif. Silakan Rego lain. Coba saja pasti. Ya, Rego silakan. 1. Asesmen formatif, sumatif, dan asesmen nasional. Min 50 dengan sangat menyesal ya. Biasa dalam bahasa Timur bilang assessment is learning, assessment for learning, assessment of learning. Jadi S for and of, jangan begitu. Jadi assessment untuk sebagai proses, untuk proses dan pada akhir proses. 100 untuk juri ya. 0 untuk min 50 ya. Rego B, 0 untuk Rego C. Kembali soal terakhir. Rego C. Platform Merdeka Mengajar atau PMM merupakan platform edukasi yang dapat menjadi teman penggerak untuk guru dalam mewujudkan pelajar Pancasila. Ada 3 fungsi utama platform Merdeka Mengajar. Pertanyaannya, sebutkan 3 fungsi dimaksud. Sekali lagi, platform Merdeka Mengajar merupakan platform edukasi yang dapat menjadi teman penggerak untuk guru dalam mewujudkan pelajar Pancasila. Ada 3 fungsi utama platform Merdeka Mengajar. Sebutkan 3 fungsi dimaksud. Silahkan Rego C. Berbagi praktik baik, belajar tentang kurikulum Merdeka, dan yang ketiga adalah silakan Rego lain mencoba. Penonton? Iya, 100 penonton. Membantu guru untuk mengajar, membantu guru untuk belajar, membantu guru untuk berkarya. Jadi bahasa sederhananya mengajar, belajar, dan berkarya. 100 untuk penonton. Dari tadi penonton borong nilai. Silahkan IPA. Oke, Rego C. Pertanyaan IPA yang pertama. Berikut perlakuan pada magnet. Pada magnet, 1 dibakar, 2 dilapisi cat, 3 dipukul-pukul, 4 direndam ke dalam air, 5 dialiri listrik bolak-balik. Perlakuan yang dapat menghilangkan kemagnetan sebuah magnet adalah, saya ulangi, berikut perlakuan pada magnet: 1 dibakar, 2 dilapisi cat, 3 dipukul-pukul, 4 direndam ke dalam air, 5 dialiri listrik bolak-balik. Perlakuan yang dapat menghilangkan kemagnetan sebuah magnet adalah, silakan. Satu, 4, 5. Masih ada waktu. 1, 2, 4. Ya, Rego A, Rego B. 1, 3, dan 5. Ya, 1,
1, 3, dan 5. Tadi regu C menjawab 2 kali menjawab, itu ada satunya. Jadi dapat 35, sedangkan regu A dapat 65. Ada 3 jawaban, 1, 3, dan 5. Jadi regu C menjawab 1 yang benar. Jawaban terakhir yang mereka sebut 1, 2, dan 4 kalau tidak salah. Jadi mereka dapat 35, regu A dapat 65. Pendamping oke. Jadi kalau 3 sulit dibagi, makanya kan menghargai dia yang pertama menyebut, ya toh? Dia yang menyebut, jadi dia 35. Anda kan melanjutkan sebutan melengkapi. Jadi Anda dapat 2. Ya. Ya. Dia 35, Anda 65. Atau mau Anda 50, dia 50. Oke? Ya. Ya berbeda. Karena tidak disebut sama sekali kan. Ini kan dia menyebut dia punya hak, maka dia 35. Ya. Jadi mana yang menjawab 2 benar? Jawaban pertama, tapi setelah itu jawaban kedua. Jawaban keduanya kan 1, 2, ya mereka. Iya. Yang dipakai adalah jawaban. Yang dipakai jawaban kedua. Dia benar 1 kan? Anda benar 2. Tapi karena dia punya hak menjawab dan pertama dari dia, Anda benar, maka Anda 60. Beda kasus dari tadi saya beri nilai itu. Jadi generasi bukan situasi berbeda. Paham ya? Oke, jelas. Lanjut. Oke, regu C pertanyaan kedua. Perhatikan gambar berikut. Jika massa jenis air 1000 kg per meter kubik, percepatan gravitasi bumi 10 meter per sekon, dan tekanan udara luar 100.000 Pascal, berapakah tekanan hidrostatis yang dialami ikan? Saya ulangi, perhatikan gambar berikut. Jika massa jenis air 1000 kg per meter kubik, percepatan gravitasi bumi 10 meter per sekon kuadrat, dan tekanan udara luar 100.000 Pascal, berapakah tekanan hidrostatis yang dialami ikan? $150.000 Pascal. 100 untuk regu C. Selanjutnya bahasa Inggris, kembali konsentrasi, regu C, semangat. Ya. Adverbs are words that add information about manner, time, or place. In other words, adverbs answer the questions how often, where, and when. Therefore, adverbs consist of 4 types. Name it. Adverbs are words that add information about manner, time, or place. In other words, adverbs answer the questions how often, where, and when. Therefore, adverbs consist of 4 types. Name it. Silakan. Preposition of place and preposition of time. Masih ada waktu. Silakan. Regu B. Adverb of manner, adverb of frequency, adverb of time, and adverb of place. 100.
Listen to the dialogue. Pak John, what do you do on the weekend? I usually go to my grandma's house on the weekend. Soalnya Yuri di belakang, jadi dia tunduk di lain di sana lain kan. Yeah. Listen to the dialogue. Pak John, what do you do on the weekend? I usually go to my grandma's house on the weekend. It's only 1 hour from my house. I usually go to my grandma's house by bus. Question. I usually go to my grandma's house by bus. This sentence expresses adverse of frequency. Masih ada waktu. Ya, silakan Ibu B. Habituality. Oke, 100. Baik, bersiap-siap Regu C untuk soal matematika yang pertama. Ya, penonton harus tenang, penonton. Perhatikan gambar. Jika luas seluruh bangun adalah 160 cm persegi, maka luas persegi yang diarsir adalah titik-titik. Saya ulangi, perhatikan gambar. Jika luas seluruh bangun adalah 160 cm persegi, maka luas persegi yang diarsir adalah titik-titik. Silakan. cm persegi. Belum tepat, masih ada waktu. Cm persegi. Belum tepat. Regu A dan regu B. Tidak ada yang menjawab. Penonton? Baik, jawabannya adalah 28 cm persegi. Ya, kita lanjut untuk soal matematika berikutnya untuk regu C. Regu C semangat ya untuk soal terakhirnya ya. Ya. Sebuah bus kota berangkat dari kota Atambua pukul 5:30 dan tiba di kota Soe pukul 11:00. Jika jarak kota Atambua dan kota Soe adalah 330 km, maka kecepatan rata-rata bus tersebut adalah titik-titik. Saya ulangi, sebuah bus kota berangkat dari kota Atambua pukul 5:30 dan tiba di kota Soe pukul 11:00. Jika jarak kota Atambua dan kota Soe adalah 330 km,
maka kecepatan rata-rata bus tersebut adalah titik-titik. Silakan. Kilometer per jam. Belum tepat? Masih ada waktu? Regu C? Regu A dan regu B? Regu A, regu B, tidak ada yang mau jawab. Penonton? 60. Iya, 60 km per jam. 100 untuk penonton. Baik, dengan demikian soal wajib untuk regu C sudah selesai. Saya kembalikan ke Bapak. Iya, dengan demikian Bapak Ibu untuk putaran pertama soal wajib selesai. Kita cek skor sebelum kita masuk pada soal rebutan. Regu A 600 berapa coba diperbesar? 635. Regu B 630. Regu C 85. Unggul sementara Regu A dengan skor 635. Beda cuma 5. Di sini ada 9 soal, total skor 900. Jadi tergantung siapa yang nasib bagus. Ya, kita akan masuk babak keributan. Sebagaimana babak keributan, babak keributan hanya mengenal 2 jawaban. Jawaban sempurna 100, jawaban kurang sempurna atau salah min 50. Jadi dia punya jawaban cuma begitu saja. Sempurna dan tidak sempurna atau salah. Dalam babak keributan, yang berhak menjawab siapa saja, tidak perlu harus jubir, dengan cara menekan bel, dan siapa belnya terdahulu nyala akan dipersilahkan menjawab. Jawaban yang dinilai adalah jawaban yang pertama kali diucapkan. Perbaikan atas jawaban tidak dinilai. Oke? Jelas ya? Siap semua? Konsentrasi. Sekali lagi, konsentrasi. Oke, tes B, Regu A. Regu B apa? Regu C. Oke, Regu C semangat dulu, jubir semangat. Kalau begini terus saya turut sedih nanti. Nah, begitu ya. Oke, kita akan mulai 3 soal kurikulum merdeka, 2 IPA, 2 matematika, dan 2 bahasa Inggris. Oke, biasa soal rebutan jawaban singkat-singkat dan itu pasti tidak bisa diterka. Oke, siap Priwa? B, C. Nomor 1. Pendekatan yang mengintegrasikan antara sains, teknologi, engineering, and mathematics dalam merancang sebuah produk yang ditekankan pada engineering design. Sekali lagi, yang ditekankan pada engineering design proses sehingga dapat diterapkan di dunia nyata adalah titik-titik. Regu A. Ulangi. Min 50 untuk Regu A. Project Basic Learning, ya, pendekatan STEM terintegrasi PJBL.
Nomor 2. Nomor 2. Ada protes? Ada protes, silakan. Jawaban yang benar adalah pendekatan STEM terintegrasi model project based learning. Kita sudah modelkan ini dan sementara video di lapangan. Bagaimana Nona? Setuju? Dengan hati yang penuh, ya, ikhlas ya. Nomor 2. Sekali lagi dengar soal, jawaban singkat. Kemendikbudristek meluncurkan dana abadi kebudayaan Indonesia untuk kemajuan kebudayaan yang dikemas atau diluncurkan dalam episode Merdeka Belajar, yaitu episode ke-. Saya ulangi, Kemendikbudristek meluncurkan dana abadi kebudayaan Indonesia untuk kemajuan kebudayaan yang dikemas atau diluncurkan dalam episode Merdeka Belajar, yaitu episode keberapa? Silahkan. Tak usah ambil resiko. Apalagi beda-beda tipis begini, cari hal. Penonton 118 bukan 21 ya. Nomor terakhir, nomor 3. Konsentrasi. Untuk melengkapi berbagai program penguatan literasi, Kemendikbudristek meluncurkan kebijakan buku bacaan bermutu untuk literasi Indonesia. Kebijakan tersebut diluncurkan melalui Merdeka Belajar episode ke-. Sekali lagi, untuk melengkapi berbagai program penguatan literasi, Kemendikbudristek meluncurkan kebijakan buku bacaan bermutu untuk literasi Indonesia. Kebijakan tersebut diluncurkan melalui Merdeka Belajar episode ke-. Silakan. Ini berisiko jadi tidak tangan gatal. Pas kok? Jangan buang waktu. Penonton saja. 100 untuk penonton. Yang pintar penonton tapi tidak masuk ikut. Oke, IPA kembali konsentrasi, silakan. Perhatikan step down karena VP lebih besar dari VS. 2. Transformator P step up karena NS lebih kecil dari NP. 3. Transformator Q step down karena IP lebih besar dari IS. 4. Transformator Q step up karena VS lebih besar daripada VP. Saya ulangi, perhatikan tabel berikut. Pernyataan yang benar sesuai dengan tabel tersebut adalah, saya ulangi, perhatikan tabel dan pernyataan berikut. 1. Transformator P step down karena VP lebih besar daripada VS. 2. Transformator P step up karena NS lebih kecil dari NP. 3. Transformator Q step down karena IP lebih besar dari IS. 4. Transformator Q step up karena VS lebih besar dari VP. Silakan. Cek 2 dan 3. Min 50 untuk review cek. Jawabannya adalah 1 dan 4. Oke, kembali konsentrasi. Kenapa review cek? Aman. Pertanyaan selanjutnya, pesawat televisi dinyalakan rata-rata 6 jam sehari. Pesawat tersebut dihubungkan pada tegangan 220 volt dan menarik arus 2,5 ampere. Jika harga energi listrik 150 per kWh, maka biaya listrik untuk pemakaian televisi selama 1 bulan atau 30 hari adalah, saya ulangi, pesawat televisi dinyalakan rata-rata 6 jam sehari. Pesawat televisi tersebut dihubungkan pada tegangan 220 volt
dan menarik arus 2,5 ampere. Jika harga energi listrik 150 per kWh, maka biaya listrik untuk pemakaian televisi selama 1 bulan atau 30 hari adalah ... Silakan. Penonton? Ya? Penonton juga opong. Biar juri yang jawab saya. Jawabannya Rp14.850. Oke, konsentrasi ya. Rigo A dan C, silakan. Pay attention to these words. 1. Rational. 2. Respective. 3. Literate. 4. Logical. The antonym of those words are 1. Rational. 2. Respective. 3. Literate. 4. Logical. The antonym of those words are irrational, irrespective, illiterate, unlogical. Yeah, 100. Next. My father died of cancer 5 years ago when I was 3 years old. He left my mother and me, their only boy. Last year, my mother married Mr. Daud. He was a widower and he had got 2 children, Andy and Siska. Mr. Daud now become my stepfather. Andy and Siska become my stepbrother and sister. Both of them are older than me. We live happily in my stepfather's house. Now we are waiting for the birth of my mother's baby. Question. He was a widower. The word he refers to my father died of cancer 5 years ago when I was 3 years ago. When I was 3 years old, he left my mother and me, their only boy. Last year, my mother married Mr. Daud. Mr. Daud. Okay, 100. Ya, bersiap-siap untuk soal matematika di babak pemilihan. Ya, selamat. Guru B, Guru C bersiap-siap. Oke, nomor 1. Perbandingan banyak buku ensiklopedia dan buku cerita rakyat di sebuah perpustakaan adalah 3 berbanding 4. Jika selisih kedua jenis buku tersebut adalah 12 buah, berapa banyak buku cerita rakyat? Saya ulangi, perbandingan banyak buku ensiklopedia dan buku cerita rakyat di sebuah perpustakaan adalah 3 berbanding 4. Jika selisih kedua jenis buku tersebut adalah 12 buah. Ya, regu A 48 buah. Iya, 100 untuk regu A.
Konsentrasi. Soal terakhir. Oke, silakan konsentrasi. Pertanyaan terakhir. Dalam kompetisi matematika, setiap jawaban benar diberi nilai 5. Jawaban salah diberi nilai negatif 3. Dan tidak dijawab diberi nilai negatif 1. Dari 50 soal yang diberikan, Rini berhasil menjawab benar 37 nomor dan salah 8 nomor. Berapa skor yang diperoleh Rini? Saya ulangi. Dalam kompetisi matematika, setiap jawaban benar diberi nilai 5. Jawaban salah negatif 3 dan tidak dijawab negatif 1. Dari 50 soal yang diberikan, Rini berhasil menjawab benar 37 nomor dan salah 8 nomor. Berapa skor yang diperoleh Rini? Ya, 105. Ini memang Pak mampu anak dong, ini ahli matematika semua ya. Oke, kita selesai sudah putaran ini, soal wajib, soal bukan. Mari kita cek skor siapa yang akan mewakili putaran ini menuju babak final besok. Rekua 785, Regu B 850, Regu C 835, tetap masih lebih juga Bapak. 830, Regu C 35. Dengan demikian yang akan mewakili putaran pertama masuk final besok adalah Regu B dari SMP Santo Yosef dengan skor 830, selisih sedikit dengan SMP 19. Oke, mari kita foto bersama untuk Oke, guru-guru terhebat dari sekolah SMP Tunas Gloria Kota Kupang. Kakak nama siapa kakak? Yeli Uli. Oke, hari ini Anda juga mengikuti semifinal lomba MIPA kemudian bahasa Inggris tingkat guru-guru SMP Sekota Kupang nih. Sampai ke tingkat semifinal, apa yang Anda rasakan dengan kegiatan hari ini? Nah, sih Pak, ada senangnya, kemudian ada gugupnya juga, karena pertama kali ini first time sih. Kakak sendiri? Sebenarnya lebih kayak gugup sih Pak. Oh gitu, gugup, sedikit gugup gitu. Kakak sendiri? Sama, gugup juga. Nah, ceritanya ini dari raport pendidikan anak-anak kita soal literasi dan numerasi itu di bawah underline kita secara nasional. Karena itu Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Kupang mulai merencanakan dan menggiatkan berbagai kegiatan BIMTEK dan sebagainya. Termasuk lomba ini baik tingkat untuk anak-anak maupun guru-guru. Nah, sesungguhnya apa tanggapan Anda terhadap upaya dinas ini? Sebenarnya kalau dari saya upaya seperti ini bagus, jadi untuk bisa meningkatkan kapasitas kami guru-guru. Kegiatan-kegiatan BIMTEK atau lomba seperti itu memicu kami, memotivasi kami Pak. Mungkin lebih sering buat kegiatan, tapi kalau dari saya mungkin saya lebih senang kalau lebih banyak kegiatan BIMTEK atau sosialisasi, jadi kami yang para guru lebih banyak tahu tentang mungkin metode pembelajaran atau hal-hal lain tentang bagaimana kami mendidik anak atau kreativitas dalam kelas dalam mengajar. Kalau itu menurut saya Pak. Nah, Anda sendiri perubahan kurikulum dari K13 ke kurikulum Merdeka Belajar, mungkin ada kendala di sini atau apa setelah Anda menjalani kurikulum Merdeka Belajar? Kalau kurikulum Merdeka Belajar menurut saya sendiri kurikulumnya sangat bagus.
Tapi kendala kami di kelas itu kebanyakan mungkin masih dari faktor COVID-19. Karena itu anak-anak masih kurang untuk masih tergantung dengan handphone, makanya kurang membaca dan kemudian kurang juga untuk belajar pada buku yang sebenarnya yang kita anggap buku itu jendela dunia. Ya, karena itu kalau menurut saya pergantian kurikulum ini tidak terpengaruh, hanya tergantung dari bagaimana cara kita sebagai guru untuk memodifikasi model pembelajaran yang ada untuk disampaikan kepada anak. Tanggapan Ibu terkait dengan keterlibatan para orang tua, komite dalam mendukung program-program mereka belajar di sekolah Anda seperti apa? Kebetulan di sekolah kami ini kami selalu menjalin komunikasi dengan orang tua, jadi terjalin komunikasi dengan sangat baik. Itu dibuktikan dengan tiap kelas ada grup WA dengan orang tua dan tanggapan mereka sangat bagus, apalagi untuk kemajuan anak-anak. Jadi adapun kegiatan di sekolah pasti selalu didukung baik orang tua maupun komunitas sekolah yang ada. Oke. Apa harapan Anda bertiga begini di event? Apakah nanti kegiatan tahun ini berakhir atau seperti apa? Mungkin ya setiap tahun ada kegiatan seperti ini untuk guru dan juga anak-anak. Masih teruskan terus menerus untuk di lingkup sekolah atau di mana-mana harus terus. Nah, dari segi sarana prasarana mungkin ada yang kendala dalam mendukung program kamu di sekolah Anda? Kalau dari sarana prasarana, kalau dari kami kebetulan belum ada tambahan komputer saja. Oh, itu kerenuan tambahan komputer itu sangat penting ya. Penting karena pembelajaran di sekolah untuk mata pelajaran informatika. Oh, itu perlu. Ada yang lain tidak ada? Itu saya. Oke. Kiranya dengan sampai ke babak semifinal ini dan kemudian dengan kegiatan ini sekolah Anda lebih giat lagi di program-program mereka belajar, kemudian juga meningkatkan literasi dan nulis anak kita. Salam literasi. Silakan. Sudah selesai. Untuk regu B dan regu C waktu sudah selesai. Sebelum kita masuk rebutan, kita cek skor dulu. Nah, ini yang seru nanti. Regu A 700, Regu B 700, Regu C 600. Unggul sementara Regu A dan B dengan skor 700. Maka bikin makernya nanti adalah Regu C ya. Oke, kita konsentrasi semua, dengarkan soalnya, jelaskan perbedaan antara asesmen formatif dan asesmen sumatif. Silakan sesuai ketentuan. Sudah baik, saya akan berhenti dan menjawab. Silakan. Asesmen formatif itu di selama proses pembelajaran, sedangkan asesmen sumatif itu di akhir kegiatan pembelajaran. Asesmen kegunaan dari asesmen formatif sendiri bagi siswa adalah untuk proses refleksi sekali dan untuk guru sebagai timbal balik atau 100 untuk Ridwan. Memang dia hebat karena dia menjawab dua-dua. Kalau hanya stop tidak sampai pada tujuan atau kegunaan, saya beri min 50 karena fokus soalnya pada dari sisi manfaatnya, tapi dia menjawab semua lengkap. Terima kasih, 100 untuk Ridwan. Oke,
dengarkan soal karena sarung di leher menyala ya. Konsep utama yang diusung kurikulum Merdeka yang membedakan kurikulum adalah Merdeka Belajar. Pertanyaannya, apa yang Anda tahu tentang Merdeka Belajar? Silakan. Silakan Ridwan. Merdeka Belajar, siswa boleh belajar sesuai dengan era mereka atau zaman mereka, disesuaikan dengan kompetensi mereka dan juga waktu yang digunakan selama 100 untuk Ridwan. Pertanyaan terakhir, kurikulum Merdeka. Program revitalisasi bahasa daerah. Silakan Ridwan. Episode 17. 100 untuk Ridwan. Salah satu kelebihan lomba ini, akhir lomba mereka hafal luar otak episode 1 sebelum mereka belajar. Mereka tidak belajar kurikulum Merdeka. Terima kasih ya. Oke, sekarang kembali konsentrasi soal IPA. Silakan. Oke, soal rebutan IPA. Perhatikan pernyataan berikut. Satu, mesin pengangkat mobil. 2, dongkrak hidrolik. 3, galangan kapal. 4, hidrometer. Dari pernyataan di atas yang termasuk ke dalam penerapan hukum Pascal dalam 1 dan 2. 100. Oke, tenang dulu penonton. Memang suasana atau saat-saat menegangkan ya. Oke, kita tenang. Soal terakhir IPA, silakan. Soal selanjutnya, 2 muatan besarnya 4 mikrokolom dan 8 mikrokolom. Jika besar gaya kolom yang dialami kedua muatan sebesar 80 Newton, berapakah jarak kedua muatan tersebut? Konstanta kolom 9 kali 10 pangkat 9 Newton meter persegi per kolom persegi. Saya ulangi, 2 muatan besarnya 4 mikrokolom dan 8 mikrokolom. Jika besar gaya kolom yang dialami kedua muatan sebesar 80 Newton, berapakah jarak kedua muatan tersebut? Konstanta kolom 9 kali 10 pangkat 9 Newton meter persegi per kolom persegi. Berikutnya, silakan. Silakan. 180/9 minus 50 untuk Ibu Cewek. Oke, itu juga strategi daripada Ridwan ambil 100. Mereka hambat dengan cara itu. Oke, sekarang bahasa Inggris, silakan. Jawaban yang tepat 6 cm. Tenang. Ridwan, semangat. Mama jangan begini, saya sini. Oke, konsentrasi. Sekarang masing. Pay attention to these words. 1, friendly. 2, advantage. 3, accurate. 4, regular.
What are the antonym of those words? Unfriendly, disadvantage, inaccurate, and irregular. 100. Part 1. 1. Narrative. 2. Notice. 3. Label. 4. Recount. Part 2. A. To amuse people with fiction stories. Naratif. Min 50. A. To amuse people with fiction stories. B. To give information about the product's details. C. To retell past events. D. To warn or forbid people from doing something. Question. Match the kind of text. Selesai, hanya mau lanjutkan karena tadi belum selesai pertanyaan. Sudah bel, maka sesuai ketentuan. Kalau sudah bel, kita berhenti, persilahkan karena dia hampir mengamai malaikat. Sudah tahu maksudnya kan? Oke. Oke, jawabannya benar? Ya, soal belum selesai kan? Maka soalnya seharusnya seperti itu yang ditanyakan. Match the kinds of text with their social function. Jadi mencocokkan. Ya, bukan itu ditanyakan jenis teks apa kan begitu. Jadi jawabannya 1A, 2D, 3B, and 4C. Oke, tenang. Ya, tujuan bagus tapi coba sama baik ya. Oke, matematika 2 soal terakhir. Baik, bersiap-siap untuk soal matematika. Ya, semangat. Regu A, regu B, regu C. Oke, penonton tenang, peserta ABC konsentrasi. Oke, tenang, silakan matematika. Segitiga sama kaki ABC memiliki panjang AB sama dengan AC sama dengan 10 cm dan panjang BC sama dengan 12 cm. Luas segitiga ABC tersebut adalah titik-titik. Saya ulangi, segitiga sama kaki ABC memiliki panjang AB sama dengan AC sama dengan 10 cm. Regu A 24 cm persegi, 24 cm persegi. Sesuai ketentuan, jawaban yang dinilai adalah jawaban yang pertama kali diucapkan. Perbaikan atas jawaban tidak dinilai, maka yang dinilai adalah yang pertama. Dengan demikian diberikan min 50. Ya, hati-hati ya menjawab. Kalau masih ada waktu, oke. Diperhatikan. Ya, soal berikutnya. Penyelesaian dari 2/3 dikali dalam kurung X kurang 1 sama dengan 1/2 dikali dalam kurung X kurang 2 adalah titik-titik. Penyelesaian dari 2/3 dikali dalam kurung X kurang 1 sama dengan 1/2 dikali X kurang 2 adalah titik-titik. Silahkan. Regu C. Negatif 50 untuk regu C. Regu A kalau mau jawab berapa? Oh, belum selesai ya? Penonton? Minus 2. Ya, tadi sebenarnya posisi paling aman regu A. Dia diam juga aman, dia jawab juga aman. Kan ada
Misalkan dia jawab Umi 50 masih tetap dia menang, kan begitu. Maka dia pada posisi paling nyaman. Oke, kita lihat skor. Regu A 950, Regu B 800, Regu C 550. Dengan demikian unggul Regu atau yang keluar sebagai finalis putaran keempat adalah Regu A dari SMP Tian Harapan Kita. Terima kasih untuk Regu C. Kompetisi yang sangat kompetitif ya. Luar biasa, kita beri aplaus sekali lagi untuk putaran ini. Ya. Mari kita foto bersama Regu A dengan pendamping dan seterusnya.